Berita gue udah banyak. Kita pasti pernah melihat video seperti ini, bukan? Hal ini pasti membuat kita berpikir, kok bisa ya guru dan murid sedekat itu? Halo, selamat datang di channel Guru Inovatif. Bersama saya Putra, mari kita membahas fenomena ini. Mengajar murid-murid yang beranjak remaja itu memang tidak mudah, apalagi mengajar remaja di zaman sekarang. Suka tidak suka dan mau tidak mau, perubahan karakter remaja zaman now memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan remaja di generasi sebelumnya. Terkadang membuat kita kewalahan. Contohnya seperti tidak sabaran, ingin serba cepat atau instan, lebih sensitif, hingga lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat, yang kadang membuat mereka tidak sungkan untuk menyangkal nasihat yang kita berikan. Terkadang, hal-hal tersebut membuat kita berpikir bahwa anak remaja zaman sekarang terkesan manja. Padahal, jika kita mau menelaah dan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda, bisa jadi hal itu adalah hal positif. Mereka menjadi tidak sabaran, bisa jadi karena mereka memiliki kedekatan dengan teknologi dan internet, sehingga akses terhadap informasi menjadi lebih cepat. Mereka pun bisa menjadi lebih sensitif, karena bisa jadi mereka memiliki kesadaran atas diri mereka dan lingkungan di sekitarnya. Lalu, mereka mulai berani nih menentang dan menyangkal, karena mereka memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat. Karakter ini bisa jadi bekal yang baik bagi tumbuh kembang mereka. Namun, bisa juga terjadi hal sebaliknya. Suka tidak suka, ini akan menjadi tanggung jawab kita sebagai guru maupun orang tua dalam membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Lalu, bagaimana cara kita untuk membimbing mereka nih? Sedangkan banyak loh dari mereka mulai bersikap melawan. Sebenarnya sikap mereka yang seperti itu bisa jadi disebabkan karena mereka menganggap kita hanya sebagai orang dewasa atau figur lain yang memiliki otoritas. Dan mereka belum bisa menerima kita. Ataupun mereka merasa belum diterima oleh kita. Salah satu cara agar kita bisa membimbing mereka adalah dengan membangun kedekatan dengan mereka. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara kita dengan murid, tentu kita akan menjadi lebih mudah diterima dan bisa jadi akan mempermudah kita dalam membimbing mereka dan mendidik mereka. Entah itu di luar ataupun di dalam proses mengajar di kelas. Tentunya, hal ini juga bisa berdampak pada hasil akademik murid-murid kita yang sedang beranjak menuju fase remaja. Lalu bagaimana sih cara kita membangun kedekatan dengan murid-murid yang beranjak remaja? Hal pertama yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan tidak memperlakukan mereka sebagai anak kecil. Kadang, kita cenderung bersikap terlalu protektif, yang akhirnya membuat kita menyampaikan larangan, perintah, ataupun nasihat dengan cara yang menurut sudut pandang mereka terlalu menggurui. Ketika seseorang beranjak remaja, mereka mulai memiliki kemandirian berpikir yang membuat mereka cenderung bersikap resisten atau melawan. Jadi, kita harus mencoba untuk membangun komunikasi dua arah. Bukan hanya sebagai anak dengan orang tua, tetapi juga sebagai sesama manusia. Kedua, perlakukan mereka dengan tulus, sebagaimana kita memperlakukan manusia pada umumnya. Kadang kita hanya peduli dengan pelajaran, tugas, nilai, dan hal-hal lain dari mereka, yang pada akhirnya kita memposisikan diri sebagai orang dewasa yang seolah-olah tahu segalanya. Kita lupa untuk memperlakukan mereka sebagai manusia. Sikap seperti inilah yang akhirnya membuat jarak antara kita dengan murid-murid kita.
Mungkin bagi kita, masalah-masalah yang mereka hadapi terlihat sederhana dan sepele. Namun, mungkin tidak bagi mereka. Terlebih, bisa jadi itu adalah pengalaman pertama yang tidak mudah bagi mereka. Sehingga, sebisa mungkin kita harus berusaha untuk memahami hal tersebut dan menghargainya dengan tidak menyepelekan hal tersebut. Ketiga, jadilah seseorang yang bisa didekati. Kita juga perlu mencoba untuk membuka diri dengan mereka, agar mereka merasa diterima. Dengan begitu, harapannya adalah mereka juga mau membuka diri dengan kita dan bisa membangun kedekatan emosional dengan kita. Bangunlah kedekatan dengan merespon pertanyaan-pertanyaan dari mereka, baik pertanyaan yang bersifat akademik maupun non-akademik. Namun, tentu kita juga perlu menetapkan batasan yang jelas antara mengenai cara dan waktu untuk berkomunikasi dengan kita. Lalu yang keempat, pahami minat mereka. Seperti hal apa yang mereka senangi, apa yang sedang menarik perhatian mereka, ataupun isu yang sedang ramai mereka perbincangkan. Dengan memahami minat mereka, harapannya kita bisa melihat dunia dari sudut pandang mereka, yang pada akhirnya dapat mempermudah kita dalam membangun komunikasi dengan mereka, serta mendesain strategi pembelajaran yang relevan dengan dunia mereka. Begitulah kira-kira hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membentuk kedekatan dengan murid-murid kita. Memang, hal-hal tadi lebih mudah untuk diucapkan dibandingkan dipraktikkan. Namun, yang perlu diingat adalah menjadi guru atau orang tua memang bukan tanggung jawab yang mudah. Masih banyak yang harus kita lakukan. Tetapi ingat juga, bukankah ini adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk membentuk generasi yang lebih baik? Saya Putra, sampai jumpa di video berikutnya.